Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Antara fitnah, dendam, dan konspirasi membongkar serangan sistematis terhadap Jokowi demi menggoyang Prabowo Subianto. Fitnah adalah senjata orang kehabisan akal. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana fitnah terhadap Presiden Joko Widodo kembali dihidupkan, dikemas ulang, dan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang selama ini tak pernah lelah menyerang, walau telah berkali-kali terpatahkan oleh bukti hukum dan akal sehat. Tuduhan bahwa Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu bukanlah isu baru. Ini adalah kisah lama yang terus dihidupkan oleh mereka yang terdesak oleh kenyataan bahwa rakyat tetap memberi kepercayaan kepada sosok yang lahir dari kesederhanaan dan kerja nyata. Kini serangan itu dimotori oleh figur-figur seperti Rizmon Sianipar dan Roy Suryo. Dua nama yang kini tengah mencoba tampil ke permukaan publik dengan membonceng isu murahan yang seharusnya sudah lama dibuang ke tempat sampah sejarah. Fitnah tentang ijazah palsu sudah berulang kali terbantahkan. Universitas Gajah Mada secara resmi menyatakan bahwa Jokowi adalah alumni mereka. Dan semua data akademiknya valid. Bahkan saksi-saksi akademik dan rekan-rekan seangkatannya telah memberi testimoni terbuka. Tapi fitnah semacam ini tak peduli pada bukti, karena tujuannya bukan kejujuran, tapi delegitimasi. Mereka tahu serangan terhadap Jokowi bukan semata menyerang personal. Ini adalah proyek besar, yaitu menghancurkan simbol stabilitas nasional, memecah belah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan ujung-ujungnya menggembosi legitimasi pemerintahan Prabowo Subianto yang sudah secara resmi hari ini. Kenapa Prabowo diserang lewat Jokowi? Karena mereka sadar Prabowo yang sekarang bukan Prabowo yang dulu. Ia telah dirangkul, dijembatani, dan disatukan oleh Jokowi dalam satu tekad menjaga keutuhan bangsa. Aliansi Jokowi Prabowo adalah mimpi buruk bagi mereka yang selama ini menjadikan konflik sebagai mata pencaharian politik. Maka, target sesungguhnya dari serangan ini bukan hanya Jokowi, tapi juga Prabowo dan lebih luas lagi kestabilan nasional pasca pemilu 2024. Mereka ingin rakyat terus dipenuhi keraguan, ingin memperbesar jurang antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo, dan membuka peluang untuk merusak kepercayaan terhadap arah pemerintahan yang baru. Siapa di balik gerakan ini? Tidak sulit membaca arah angin. Ada barisan kecewa di belakang kekalahan. Ada elit-elit tua yang tak lagi relevan dan ada tangan-tangan asing yang selalu merasa terganggu ketika Indonesia mulai menunjukkan kemandiriannya. Kombinasi antara kelompok politik yang gagal, aktor oposisi yang kehabisan panggung, dan sisa-sisa oligarki lama yang terguncang oleh perubahan, merekalah benang merah dari konspirasi ini. Kita harus bicara jujur. Ini bukan sekedar kritik. Ini adalah gerakan sistematis untuk mendelegitimasi Jokowi agar transisi kekuasaan ke Prabowo yang kemarin berjalan dalam kekacauan. Mereka tahu bahwa Prabowo butuh landasan kepercayaan publik yang utuh, dan itulah yang coba mereka retak-retakan dari sekarang. Mereka ingin agar rakyat Indonesia percaya bahwa Jokowi tidak sah, agar kemudian seluruh kebijakan, perjanjian, dan transisi kekuasaan yang ia rancang bersama Pak Prabowo ikut dipertanyakan. Namun sejarah punya cara sendiri untuk mengadili. Rakyat Indonesia sudah terlalu cerdas untuk terus ditipu oleh skenario lama. Sudah terlalu banyak yang tahu bahwa fitnah bukan kebenaran, bahwa suara rakyat tak bisa dibatalkan oleh rumor, dan bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak runtuh oleh kebohongan murahan, tapi justru tumbuh dari kesabaran dan keteguhan menghadapi badai. Bagi kami yang masih setia pada cita-cita republik,
fitnah ini justru jadi cambuk untuk lebih erat mendukung transisi nasional yang sehat. Karena kami tahu Jokowi telah melakukan bagian besarnya. Kini saatnya kita jaga agar Prabowo bisa melanjutkan tanpa sandungan fitnah yang diwarisi dari masa lalu. Kita seruput kopinya dulu, teman-teman. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.